Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Syuhada, masih di momentum Ramadan, momentum kebersamaan menuju Islam kafah insyaallah. Nah, di seri Ramadan kali ini teman berbuka makin berkah dengan Islam kafah. Allahu Akbar. Untuk menemani ahwati fillah sekalian berbuka puasa, di sore hari ini kami akan menyajikan kajian insight inspiratif seperti biasa tentunya dengan para pemateri yang Masya Allah luar biasa insya Allah. Nah, di seri Ramadan kali ini eh, kami akan menyajikan kajian yang mengangkat tema bersegera dalam kebaikan. Tentu saja dengan ustazah yang luar biasa dan beliau sudah ada di samping kanan saya. Kali ini kita bisa bersapa dengan beliau dulu. Kita menyapa beliau ya. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ustazah? Alhamdulillah ya sehat ya, masih berpuasa juga dengan segala aktivitasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana dengan sore hari yang terik? Ya, kalau teriknya Palu kita sudah membiasakan Iya, diri ya dengan iya, cuaca di Masya Palu. Allah. Jadi insya Allah itu tidak menghalangi kita dalam berpuasa. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan tema yang Masya Allah luar biasa, bersegera dalam kebaikan. Oh iya lupa ya saya, ini ustazah saya lupa saya kenalkan, Masya Allah, astagfirullah. Maafkan mungkin pengaruh sudah sore hari. Gitu. Nama ustazah saya yaitu Ustazah Yulianti Dale, beliau adalah seorang umarabatul bait dan seorang pengemban dakwah juga. Insya Allah. Insya Allah kita akan membahas tema kita hari ini dengan beliau yaitu bersegera dalam kebaikan. Nah, kita akan membahas tema itu ya, Ustazah. Iya. Kira-kira apa tuh yang dimaksud dengan bersegera dalam kebaikan, Ustazah? Seperti apa gitu, Ustazah? Iya, baik. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman berbuka sore hari ini ya yang stay tune masih setia dengan kita. Alhamdulillah di 19 Ramadan ini ya kita Iya. masih diberikan kesehatan ya, kesempatan juga kesabaran dalam menunaikan ibadah Ramadan ya sampai hari ini alhamdulillah dengan semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sesuai tema kita pada sore hari ini itu tentang bersegera dalam Baik. kebaikan. Nah, seperti apa itu bersegera dalam kebaikan ya? Jadi, menjadi seorang muslim itu kan sebenarnya sudah sebuah kebaikan ya. Ya. Jadi kita sudah, sangat bersyukur karena kita lahir di, keluarga muslim, tapi itu tidak cukup. Nah, kita harus terus, Allah itu mendorong kita untuk berbuat kebaikan ya, Ya. berbuat kebaikan atau bersegera dalam kebaikan atau biasa kita dengar, fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat itu penting bagi seorang muslim ya, apalagi kan ini, Ramadan ya. Ramadan itu adalah momentum di mana kebaikan itu dilipat gandakan, ya. Jadi tidak Masya Allah. semua, waktu yang ada itu sama. Ramadan selama 30 hari itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan kebaikan ya. Kebaikan satu biji zarah itu mungkin akan diganjar itu bisa sampai 50 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita tidak boleh kemudian menunda-nunda ya. Biasanya kan kita ya karena aktivitas yang sangat tinggi, akhirnya, kebaikan-kebaikan yang kecil itu biasa terabaikan ya. Contohnya misalnya membaca apa, ayat suci Al-Qur'an, kadang karena sibuk apalagi sebagai ibu biasanya mau mau baca Al-Qur'an tiba-tiba harus urus anak lagi ya, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu. Nah, di momen Ramadan inilah maka kebaikan yang tadi yang mungkin sering kita lupakan di hari-hari yang lain itu kita jadikan itu kayak, kebiasaan ya, menjadikan, kita itu berkarakter bahwa semua yang kita lakukan itu adalah kebaikan ya, sebagaimana, yang dikatakan, oleh seorang ulama bahwa seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja ya. Sesungguhnya seorang disebut soleh ketika ia beribadah dan bermujahadah selama setahun penuh ya. Jadi kita tidak
tidak hanya menjadikan, Ramadan ini sebagai momen bersegera kebaikan, tapi setelah Ramadan kita tinggalkan lagi kebaikan-kebaikan itu. Itu jangan sampai terjadi di kita ya. Jadi saya Mmm, kira seperti itu ya, momen apa ini, maksud dari bersegera dalam kebaikan. kebaikan. Iya. Masya Allah luar biasa. Jadi, tentu merugi ya Iya, Ustazah ketika kita betul. justru di momentum Ramadan itu yang mana hanya 30 hari ya 30 hari dalam kita satu bulan dilatih itu, ya, heeh. kita dilatih. Tapi justru ya terlewatkan begitu Betul saja sekali. gitu, tidak dimanfaatkan dengan baik Baik. gitu. Mmm, merugi banget ya Iya, berarti. kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi ya, momentum kayak kita ambil sebagai momen untuk kita melatih diri gitu. Mhm. Otomatis kan akan ada pembiasaan setelah Ramadan berlalu Iya, gitu. betul. Nah, bukan kadang sih, biasanya justru kita lihat ya, bahkan masih di Ramadan, di ujung-ujung Ramadan itu kan bahkan Rasulullah mengingatkan itu untuk kita malah justru harusnya semakin gencar atau semakin mengencang kalau diistilahkan itu semakin mengencangkan tali sarung gitu Iya, kan. betul betul. Otomatis kan harus semakin ketat lagi kita beribadahnya gitu. Nah, kenapa justru, di momentum-momentum terakhirnya Ramadan itu yang kondisinya umat hari ini tuh justru terbalik. Mereka Mhm, itu justru ketakwaannya itu semakin memudar. Nah, berkurang, itu iya. gimana itu Ustazah? Iya, itulah ya fenomena yang sering terjadi sekarang Iya ini ya. Saya saja misalnya sholat tarawih itu saya ingat di awal-awal Ramadan itu full sampai di belakang itu. iya Saya sholat itu sampai tinggal di ujung-ujung apa, di ujung-ujung shaf. Nah, di tadi malam itu, malam ke berapa ya, ke-11 ya? Malam malam ke-2 9 bukan, malam ke 18 sembilan ya? belas. Iya, Ya 18 kan, sebentar kan men 19. Jadi iya itu tinggal 2 saf, itu pun setengah-setengah ya, iya setengah saf setengah saf. Jadi kalau di apa, dibariskan mungkin tinggal satu saf, ya itu pun iya. ada anak-anak juga ya. Jadi sangat miris sekali bahwa di momentum Ramadan yang tinggal 11 hari lagi itu kita sia-siakan dengan apa, orang mulai melakukan aktivitas untuk mempersiapkan lebaran, ya, mempersiapkan lebaran, apa nih, sibuk dengan mencari mungkin baju baru, menyiapkan makanan atau kue-kue, menghias rumah, ya, memperbaiki rumah. Nah, itu yang kadang membuat justru di akhir-akhir Ramadan itu ketakwaan kita semakin menurun. Menurun. Yang seharusnya tinggal 11 hari, 10 hari itu kita pacu ya, karena Ramadan ini kan meninggalkan kita ya, apa ini, sangat apalagi namanya, Merugi. merugilah kita ketika Ramadan itu tidak kita manfaatkan dengan Mmm, sebaik-baiknya. Jadi iya banyak sekali umat itu kadang, sedih sekali ya Allah, kenapa ini kita, sebagai umat Islam itu tidak bisa saling mengingatkan ya, iya kenapa kita tidak manfaatkan momen ini untuk terus melakukan kebaikan, memicu yang tadinya mungkin di awal-awal Ramadan kita karena tubuh ini masih masih apa lagi tuh namanya, beradaptasi ya iya dengan kondisi, tapi karena sudah 20 Ramadan biasanya kita sudah menganggap biasa, puasa itu sudah biasa iya, sehingga kita akhirnya outdoor-nya itu lebih lebih banyak lagi lebih kita banyak. lakukan, sehingga banyak mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita pacu di 11 terakhir ini. Mhm, Misalnya khatam Al-Quran belum sempat kita hatamkan, tarawih yang masih sering bolong-bolong itu kita aktifkan. Kemudian, bersedekah, memberikan takjil itu kita juga, apalagi itu namanya, lebih lebih intensifkan lagi ya, lebih diintensifkan lagi sehingga, apa namanya, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah kalau tidak salah itu bahwa, "Bersegeralah kalian dalam beramal soleh," ya, atau "Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala," ya. Karena kalau kita kemudian menunda-nunda momen ini, kita belum tentu tahu apakah Ramadan ke depan kita masih akan sampai di penghujung Ramadan, apa ini, sampai di Ramadan itu atau hanya mungkin setengahnya, atau mungkin sama sekali kita, apa ini, full Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan itu. iya, Sehingga sudah sewajarnya lah, kita sebagai seorang muslim itu, apa nih, asri ya, maksudnya mensegerakan, tidak menunda-nunda untuk melakukan hal yang baik di momen Ramadan ini, baik itu di Ramadan ini maupun nanti sesudah Ramadan itu. Saya kira seperti itu ya. Jadi kalau berbicara mhm, Ramadan itu kayaknya perasaan kayak, aduh sedih ya, iya sedih ya. Jadi ya seperti itulah, kita akan ditinggalkan oleh sesuatu yang apa ya, tidak selamanya ada ya, tidak iya. selamanya ada di bulan-bulan selanjutnya. Kalau bilang bersegera dalam kebaikan, tadi ketakwaan yang memudar, Mhm. eee
kalau dibilang tadi di awal sama Ustazah itu, momen Ramadan itu kita melatih diri, gitu. Eee, Kenapa ya? Justru, kalau kita melatih, ketakwaan itu tidak terbentuk gitu Mhm. pada diri kaum muslimin, tidak terbentuk, sehingga jangankan untuk, membawa habits yang dari Ramadan itu di luar Ramadan, bahkan masih di momentum Ramadan saja itu justru, sudah mulai memudar di akhir-akhirnya. Itu apa yang mempengaruhinya itu sampai bisa seperti itu gitu, padahal kan sayang banget sebenarnya. Iya, betul. Ya, jadi memang, banyak faktor ya yang mempengaruhi orang ketika, awal Ramadan Ramadan tiba ataupun Ramadan itu berjalan dan Ramadan akan meninggalkan kita itu, kesedihannya itu atau momen yang dilakukan selama Ramadan itu beda-beda ya. Jadi perbedaannya itu tergantung bagaimana mereka memandang Ramadan ya. Jadi kalau dia memandang Ramadan itu hanya sekedar yang teringat saya nanti kalau di Ramadan itu bisa jual ini, bisa jual itu, bisa Iya dapat penghasilan tambahan. Nah, iya itu nanti akan berpengaruh terhadap aktivitasnya dia selama Ramadan. Dia hanya akan dihabiskan waktunya untuk berinovasi, bervariasi dengan berbagai makanan yang akan dia jual untuk mendapatkan materi. materi. Ya, tapi kalau dorongan, menyambut Ramadan itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan juga berpengaruh terhadap aktivitasnya kita selama sebulan itu, ya kan? Iya Jadi tergantung kita memandang Ramadan itu seperti apa. Ya kita tahu bahwa Ramadan itu bulan kebaikan, surga itu dibuka, neraka itu ditutup, setan dibelenggu. Nah, iya itu kan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, ya, melakukan, aktivitas yang mendapatkan nilai pahala. Karena kan tujuannya kita ini sebenarnya hanya di akhirat itu hanya surga atau neraka ya. iya Jadi kalau misalnya aktivitas Ramadan ini kita tidak manfaatkan dan itu berlalu begitu saja, tidak menjadikan karakter ya, maksudnya kita kan ditempa ini biasanya untuk merubah karakter itu katanya butuh waktu 30 hari sampai 40 hari ya. iya Seharusnya itu bisa, tertanam di jiwa kita dan merubah karakter kita yang tadinya sebelum Ramadan kita sholatnya tidak tepat waktu, nah di Ramadan kita sholat tepat waktu. Ketika sebelum Ramadan kita itu tadarusnya mungkin satu hari cuma 2 lembar, di Ramadan itu kita majukan jadi satu juz. Ya itu harus tertanam. Kemudian, sedekahnya kita mungkin kalau di luar, Ramadan hanya setiap hari Jumat, ini kita setiap hari didorong untuk memberikan sedekah, infak, atau apapun itu yang bernilai ibadah. ibadah. Ya itu harusnya membekas sampai di akhir Ramadan dan, meninggalkan Ramadan. Jangan sampai ini kita hanya, menjadikan Ramadan itu tadi momen senang iya, gembira iya, tapi tidak memberikan, rasa di mana sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan ya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah itu mengingatkan, siapa saja yang bertekad meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan saja, tanpa memiliki tekad yang sama pada bulan lainnya, ia bukan seorang yang benar-benar bertaubat. Nah ini kita jangan sampai hanya kan banyak sekali orang kalau Ramadan dia menutup aurat, setelah Ramadan dia buka lagi ya, pas Ramadan dia mungkin tidak berjudi, tapi setelah Ramadan dia judi lagi, jadi itu ya. Jadi dia hanya seolah-olah hanya di Ramadan itu saja orang dilarang untuk berbuat maksiat. Di Mmm, luar Ramadan itu, kita bebas lagi berbuat maksiat karena sudah terhapus dosa-dosanya kita ya, iya padahal belum tentu ya, belum tentu kita yang melewati Ramadan selama 30 hari ini meraih nilai ketakwaan, kemudian mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi kembali fitrah, ya kan, yang kita iya biasa kalau setelah kita kembali fitrah, saling memaafkan, tapi, perubahan pribadi kita sendiri itu ternyata tidak memberikan dampak yang baik ya, iya yang menjadikan itu menjadi sifatnya, asobiahnya seorang, muslimah ya. mhm, Jadi itu yang mungkin harus, terus kita, tanamkan kepada masyarakat bahwa Ramadan itu bukan hanya momen momen seperti itu saja yang mungkin yang kita lihat kebanyakan orang ya, tapi ada misi tertentu yang ingin diraih secara individu ya, individu untuk menjadi seorang, muslimah yang bertakwa ya, jadi seperti itu. mengingat, Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya gitu, tentu, sebagai seorang muslim kita bersedih Mhm, sebetulnya, gitu, mhm. ketika Ramadan ini sudah akan berlalu. Perasaan baru kemarin kita menanti Ramadan Iya, ini. mhm.
Macam baru kemarin kita berpuasa, nggak taunya tinggal Iya, Ramadan itu berlalu tinggal menghitung hari. Nah, kita kan tahu Ustazah, kita tidak punya jaminan waktu. betul Ramadan sekali. tahun depan mungkin saja Ramadan tahun depan mungkin masih akan kembali, tapi kita belum tentu bisa menyambut. Iya, Nah, itu yang tapi kadang kita bisa melihat di kalau kita flashback ke belakang ya, di mhm, mana masyarakat itu justru ya biasa aja mhm, gitu, euforianya itu lain lagi sudah ketika momentum Ramadan itu akan berlalu gitu. Bahkan tidak tersirat mungkin bersedih hati untuk melepas Ramadan, ya terpaksa harus melepas Ramadan iya, ini gitu mau kan. tidak mau, Karena kan cuma jatahnya kita tuh cuma 1 bulan gitu, 30 hari. Kalau utuh 30 iya, hari, biasanya heeh, makan ganjil 29 hari aja 29 iya, gitu. Nah, kenapa bisa sampai, itu yang saya bilang tadi, ya kita tidak punya jaminan waktu kalau kita itu masih diberi kesempatan untuk menyambut Ramadan. iya, Kenapa justru tidak seakan tidak terlihat gitu kesedihan itu di mhm. umat hari ini gambarannya, karena memang yang terlihat itu justru faktanya berbalik gitu, kayak happy sekali gitu. Happy ya, jadi memang seperti itulah gambaran umat Islam yang seperti Indonesia misalnya, yang mayoritas umat Islam tapi, apa, kesehariannya itu memang tidak mencerminkan seorang, muslimah ya. Iya, Maksudnya banyak saudara-saudara kita di luar sana ya karena mungkin apa yang berlaku di masyarakat itu, mereka ikuti ya. iya, Kebanyakan mereka mengikuti apa yang berlaku di masyarakat. Nah, makanya ada ayat Al-Qur'an yang di Al Imran itu ayat 133 mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk kaum yang bertakwa. Nah, ini. Nah, kalau misalnya umat Islam saat ini tidak memahami ini, maka dia akan menganggap Ramadan itu ya nanti insya Allah tahun depan kita dapat lagi, iya, ketemu lagi. Padahal banyak sekali orang saya kalau buka sosmed itu di 3 Ramadan, 7 Ramadan itu orang meninggal itu banyak sekali ya. Mungkin di iya, awalnya itu dia bergembira masih bisa, mendapatkan Ramadan, tapi ternyata belum pertengahan dia sudah harus meninggalkan Ramadan. Bukan dia yang ditinggalkan Ramadan, tapi dia yang harus meninggalkan Ramadan karena waktu dia dunia di dunia ini selesai. sudah tidak ada lagi. Jadi kita ini tidak bisa memastikan ya bahwa, eee Ramadan akan datang itu kita masih akan berjumpa. Memang ulama itu kebanyakan, berdoa itu 6 bulan sebelum Ramadan itu agar disampaikan di Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan itu juga berdoa agar amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu menjadi nanti terkumpul lagi di bulan Ramadan lagi nanti kita akan melakukan aktivitas seperti itu dan mungkin lebih baik lagi ya, menjadikan kita, lebih baik lagi dari Ramadan-Ramadan selanjutnya. Karena kan biasanya setelah Ramadan itu dengan aktivitas yang mengkondisikan orang untuk memahami agama, itu biasanya hidayah itu banyak turun di bulan-bulan Ramadan itu ya. Jadi Masya itulah yang Allah. kemudian yang kita harapkan ya dengan terus menyampaikan kebaikan, ada orang-orang yang kemudian, menonton kita atau melihat, tausiah-tausiah, kemudian itu menyadarkan dia dan akhirnya Ramadan tahun ini menjadikan momen dia untuk menjadi titik balik lah ceritanya untuk Iya, menjadi lebih baik lagi ya karena, seharusnya apa yang terjadi di masyarakat itu menjadi contoh ya, kita menjadikan contoh bahwa maut itu sangat dekat ya. Jadi mhm, kita, tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini, waktu yang sudah ada di depan mata itu harus segera kita ambil, pokoknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita ambil peluang itu dan tidak, menyia-nyiakannya atau kalau anak-anak sekarang ya nanti-nantilah ya, kan iya, masih muda, nanti nanti insyaallah, kalau saya sudah umur segini baru saya mau, sholat. Kita lihat banyak orang tua kita yang sudah mau sholat susah sudah berdiri ya, maksudnya sudah tidak sempurna. Kenapa kita yang masih sehat, masih diberikan kesehatan, masih bisa, beribadah dengan sempurna itu kemudian tidak kita lakukan seperti iya. itu. Padahal kan mati itu ndak ada jaminan Iya, mau tua atau tua, muda mau gitu. muda, banyak sekali orang Sehat ataupun ndak kan iya, tidak ada itu. jaminan seperti itu gitu. Banyak ya, banyak sekali kita lihat hari ini kita masih bersua, tiba-tiba ada di sosmed, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masya Allah, kemarin saya masih ketemu, tadi malam Iya, saya masih chat-chat-an ya, tapi iya, ya jadi, apalagi,
kebaikan itu jangan ditunda-tunda, intinya seperti itu. Harus kita segera karena belum tentu kita bisa lagi melakukan kebaikan itu besok atau, Mhm. tunda tidak apa-apa, tunggu hari Jumat baru saya Iya, mau melakukan lagi kebaikan, jangan. Jadi ketika sudah ada niat, walaupun itu sudah tercatat ya oleh malaikat ketika iya, kita sudah berniat, meniatkan ya, tapi sebaiknya itu dilaksanakan, jangan hanya sebatas niat ya. niat. Jadi sebatas niat itu kan sudah ada pahalanya, tapi ketika itu dilaksanakan itu akan lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan. Kalau kayak istilah yang siapa yang meninggal itu, yang mualaf, kata mualaf dia menjadi pemulung pemulung amal lah. Maksudnya dia mengumpulkan amal yang kecil-kecil pun dia ambil ya, semua dia ambil untuk bisa, menjadikan amalnya itu nanti cukup untuk mungkin masuk ke surga ya, atau, dengan diampuninya dosa-dosanya kita yang amalan sedikit ini bisa juga memasukkan kita ke surga ya. Jadi kita kalau tidak bisa membuat amal sebanyak-banyaknya, minimal tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. ya. Jadi itu yang harus, kita jaga di momen Ramadan sampai juga di setelah Ramadan ini, seperti itu. Oke. Nah mungkin, di sisa waktu kita ya Ustazah, Iya, karena kita terbatas di sini, kita dibatasi betul, orang waktu. kita sudah mau maghrib ya, kita harus menyiapkan Iya, buka puasa. iya, apalagi Ummu Heeh, harus menyiapkan berbuka buat iya, anak-anak di betul, rumah heeh, itu kan, gitu. Nah, berbicara tentang kebaikan, nah kenapa sih mhm, kita tuh harus berbuat baik iya, gitu? heeh, Karena apa ya, kadang kan kita gimana ya, kita tuh berpikir, perasaan selama ini saya juga berbuat baik gitu. mhm, Kenapa justru di momentum Ramadan itu, biasa dijor-jor gitu. mhm, Kayak di setiap link atau channel sosmed itu tuh selalu himbauannya itu seperti mhm, itu, gitu kan, berbuat kebaikan. Nah, pada faktanya justru, apa ya, kadang hanya sesaat gitu tercipta itu gitu, dan di momentum setelah Ramadan berlalu tidak membekas dan mhm, tidak terbawa habits itu. mhm, Kenapa pemandangan seperti itu terus kita dapati setiap tahunnya? Apa yang tidak ada sampai tidak terbentuk masyarakat masyarakat yang seperti harusnya kita nah, idam-idamkan betul dengan sekali, banyak kan pengemban dakwah mhm, menyampaikan di bulan Ramadan itu banyak sekali channel-channel iya. dakwah, bahkan TV nasional pun, tidak segan Ramadan itu Iya, kan pasti. ramai sekali gitu kan Heeh, dengan mereka sajian-sajian Ramadan dengan kajian-kajian Ramadan. Ya seruannya sama, kebaikan. kebaikan. Tapi justru kenapa, meski sudah seperti itu prepare-nya kadang, tapi justru tidak terbentuk gitu, Mhm, tidak tercipta apa yang kita mau. Nah, iya. faktor apa yang mempengaruhi itu? Padahal kan kita ndak kehabisan orang yang mengingatkan. Iya, betul sekali ya. Jadi memang, saat ini, kesadaran masyarakat itu masih memahami Islam itu masih sangat kurang, ya, Iya, masih sangat kurang. Itu kenapa? Itu ada faktor internal dan juga tentu ada faktor eksternalnya iya, kan ya. Jadi kalau misalnya, yang kita lihat ya, kalau faktor internal ya tentu itu adalah, ilmu yang mereka miliki ya. iya, Jadi apakah mereka itu memahami, Islam seperti apa ya, mereka paham, agamanya sendiri ya, jangan sampai kemudian Islamnya itu hanya sekedar Islam yang memang karena dia lahir dari keluarga muslim ya, tapi iya, tidak memahami, tidak mendalami Islam itu seperti apa, sehingga perilakunya dia, tindakannya dia itu ya tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan muslim iya, ya. Nah, kemudian di faktor eksternnya lagi, lingkungannya lagi juga begitu, tidak didukung dengan lingkungan yang betul-betul menjaga kita itu agar tetap taat terhadap aturan-aturannya Allah, ya. iya, Padahal kan kita tahu kenapa kemudian kita ini disuruh untuk bersegera ya, sudah ada ayat mengatakan, "Segeralah berbuat kebaikan." Karena itu tadi yang pertama sudah dijelaskan tadi, bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kan, iya, terbatas. Nah, dengan mengetahui bahwa di dunia ini terbatas, harusnya kan kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya, memahami, ya, memahami agama kita sebaik-baiknya. Karena apa? Karena belum tentu yang kita anggap baik itu baik bagi Allah, ya. Karena iya, kan standar baik itu kalau dalam Islam ada ya, jadi iya, dia harus, sesuai ya, jadi dia syara, syarat, dia harus sesuai hukum syara. Nah, itu tidak boleh kita kemudian, eee, melakukan
kebaikan seperti orang-orang lain, Mhm mhm. lakukan ya. Jadi Iya kita iya. harus, "Oh ini yang baik, ini menurut syara." Memakai kerudung, oke memakai kerudung tapi masih dilingkar-lingkar ya, harusnya dia sesuaikan dengan hukum syara. Iya iya. Berpuasa juga begitu, dia harus tahu fikih-fikihnya kan, dia harus Mmm, pahami, ya jadi itu. Nah kemudian dia juga harus, apa ini, bersegera melakukan kebaikan itu sebagai bukti ketakwanya terhadap Allah iya. Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berilmu, mengilmui, memahami itu biasanya ya tujuannya adalah untuk takwa ya, takwa terhadap perintah dan larangannya Allah Oh, Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak memilah-milah hukum. Ya, hukum-hukum yang berlaku ini kan ya namanya kita karena bukan diatur oleh sistem Islam, kita masih pilih-pilih lah ya. iya Oh yang mana kira-kira menguntungkan ini. Kalau iya. ini kayaknya kalau di bank orang dilarang pinjaman, tak usah pending-pending saja dulu ini. Saya Berarti masih heeh. asas manfaat. Iya, asas manfaat. Oh, Saya ambil saja dulu ini, saya tetap sholat, puasa, iya sedekah, tapi saya juga tetap pinjam di bank ya. Atau, dia apa ini, mengambil hukum Allah yang lain, tapi meninggalkan dia mungkin berpuasa bagus, tapi masih pacaran. Anak-anak muda kan sekarang seperti itu ya, masih melakukan aktivitas. Saya tadi malam itu pergi beli kemarin malam itu nasi goreng, terus saya lihat, masya Allah ini anak-anak ya pulang taraweh, dia sama pacaran. pacaran, makan nasi goreng sama-sama. Ini kan adalah hal-hal yang sebenarnya, harus dijaga ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itulah makanya kita kemudian, sebagai pengemban dakwah ya, Iya walaupun mungkin kita tidak sempurna sebagaimana orang-orang melihat kita, tapi kita kemudian, menyampaikan apa yang kita pahami, apa yang iya kita tahu. Kita mau bahwa, muslimah-muslimah yang lain di luar sana yang belum paham itu juga bisa, memahami Islam dengan baik. Kan iya kita mau di surga itu tidak mau sendiri ya, kita iya pasti mencari sahabat kita, teman iya. kita, ya. Jadi tapi kalau dia tidak pernah kita sampaikan dengan kebaikan, terus kapan lagi ya? Iya, Nah, di momen Ramadan inilah maka kita manfaatkan itu, karena orang semua menyampaikan kebaikan, maka kita juga mengambil momen itu untuk menyampaikan kebaikan, walaupun kita tidak hanya melakukan itu di bulan Ramadan, ya iya, kan. Kita, insya Allah kalau masih diberi kesehatan, kesempatan, dakwah itu akan terus jalan, baik di Ramadan maupun di luar luar Ramadan, ya. Ramadan. Jadi, sebagai muslimah memang sudah, sepatutnya kita itu bersegera dalam kebaikan dan mengambil momen Ramadan ini sebagai kalau yang mungkin di tahun-tahun berikutnya itu, tahun-tahun sebelumnya dia masih abai, maka inilah menjadi titik poinnya dia untuk merubah ya dari, nol kemudian, dia menjadi nanti muslimah yang sejati, seperti Gitu, itu, ya. Masya Allah. Jadi saya yang bisa saya tangkap itu ya kuncinya Ustazah. Iya, Faktor internal dengan eksternal eksternal, itu berkesinambungan, iya, menciptakan pribadi, masyarakat yang iya, hari hari ini gitu. Jadi baik eksternal maupun internal itu sama-sama mengambil peran penting mhm, menciptakan suasana hari ini. Jadi dari internalnya kita yang ketika kita tidak paham maka kita tidak akan berlaku layaknya muslimah iya, pada yang seharusnya seharusnya, ya sesuai dengan Islam yang mana tunduk dengan aturan Allah ya dengan larangan pun ya kalau Allah larang ya nikah, ditinggalkan gitu kan. Dan faktor eksternal ya yang mana memang sudahlah kita dari segi internal tidak paham, ditambah dengan faktor eksternal yang justru tidak mendukung iya, gitu, tidak heeh, menciptakan suasana yang mana yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang harusnya kan bersahsia Islamiyah aturan itu gitu kan. memaksa kita ya, heeh, Iya, walaupun kita tidak gitu. suka karena ada aturannya, mau tidak Iya, mau kita lakukan, tapi ya tuh. seperti itulah kondisi saat ini. Jadi kondisi di mana sistem itu yang memang aturan Islam itu diberlakukan kayak prasmanan ya Ah, Ustazah. silahkan ambil yang kamu suka, Yang disuka yang diambil, yang itu tidak sih, disuka itu ditinggalkan. tinggalkan, Allahu masya akbar Allah ya. ya, Ya semoga kita di momentum Ramadan ini menjadikan momentum, di mana kita kebersamaan ya, menjadikan momentum kebersamaan menuju Islam kafah mhm, insyaallah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita tanpa Islam, Islam gitu. iya betul sekali, Nah, insya Allah, Masya Allah, teman berbuka kita dibatasi waktu ya. mhm, Sebelumnya jazakillah khair Ustazah atas materi yang luar oh biasa. iya, Semoga jadi ilmu lagi bagi kita dan amin, insya Allah, menjadikan kita, muslimah-muslimah yang, sebagaimana ya Islam seharusnya ya, iya, muslimah yang beragamakan Islam, mhm, kita terbentuk menjadi muslimah yang taat iya,
dan habits Ramadan itu justru terbawa meskipun di luar Ramadan, gitu. Amin, insyaallah. Jazakallahu khair Ustazah, semoga Ustazah dan keluarga senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman yang di balik layar dan kru, semoga senantiasa dalam keberkahan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mmm. Mungkin itu dari saya, jangan lupa tetap stay tune karena insyaallah akan ada begitu banyak, ustazah-ustazah yang luar biasa yang akan membagikan ilmunya dengan kita di seri Ramadan kita, teman berbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.